Untuk menjadi seorang idol K-pop, tentunya seseorang membutuhkan kemampuan dan juga penampilan yang menyenangkan untuk dilihat. Beberapa di antaranya bahkan bisa dibilang memiliki paket lengkap mulai dari visual, style, hingga kemampuan baik menyanyi, menari, dan juga akting. Berikut ini Min Kepo bakalan spill 10 idol K-pop perempuan yang terbukti nggak cuma punya visual yang mengagumkan, tapi juga sepertinya emang terlahir untuk menjadi seorang selebritis. Siapa aja mereka? Ayo simak. Wonyoung IVE. Sejak tampil di acara Produce 48 dan debut bersama IZ*ONE, Wonyoung IVE telah membuktikan bahwa ia adalah idol yang langsung menarik perhatian banyak orang dengan tubuh yang tinggi semampai, proporsi badan yang gak jauh beda seperti model, dan visualnya yang menawan. Rasanya emang bakalan menjadi hal yang sia-sia kalau Wonyoung sampai gak menjadi seorang idol. Belum lagi, idol kelahiran tahun 2004 itu memiliki bakat, karisma, dan stage presence yang selalu terlihat fenomenal. Gak cuma di atas panggung, Wonyoung selalu menampilkan pesonanya bahkan ketika melakukan jadwal lain untuk mewakili grupnya, termasuk ketika ia melakukan lemparan pertama menjelang pertandingan baseball antara Katie Wish dan Dosan Pierce. Joy Red Velvet. Pada tahun 2014, Joy pertama kali debut sebagai salah satu member Red Velvet dan selalu menampilkan visual yang gak pernah setengah-setengah. Ditambah lagi dengan stage presence-nya yang selalu terlihat luar biasa, rasanya seperti memang idol yang memiliki nama asli Park Soo-young ini terlahir untuk menjadi seorang bintang di atas panggung. Eits, tapi gak cuma di atas panggung sih sebenarnya. Sejak tahun 2017, ia memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi beberapa drama televisi seperti The Liar and His Lover, Tempted, The One and Only, dan masih banyak lagi. Tentunya ketenarannya itu pun semakin bertambah sejak saat itu. Sana Twice. Nggak cuma memiliki visual yang menawan, idol kelahiran bulan Desember 96 ini juga punya kepribadian yang menakjubkan. Bahkan sejak masih mengikuti acara Survival 16, ia sudah menarik perhatian banyak penggemar. Dan rupanya sebelum debut di tahun 2015, Sana pernah tampil dalam video musik GOT7 yang berjudul A sebagai salah satu pelayan loh. Dengan kepribadiannya yang energik dan ceria, Sana selalu mendapatkan pengakuan baik di Korea Selatan ataupun negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Bahkan bisa dibilang kalau popularitas Sana membantu meningkatkan hubungan antara negara Jepang dan juga Korea Selatan. Waduh, hebat banget nih Sana. Good job! Somi. Idol yang memiliki nama lengkap Enrik Somi Doma ini merupakan penyanyi, penari, dan rapper keturunan Korea Selatan dan Kanada. Ia memulai meraih ketenaran setelah menduduki posisi pertama dalam acara Produce 101 dan debut bersama grup IOI. Menariknya, sebenarnya namanya udah cukup dikenal sejak ia bergabung dengan acara Survival 16. Sayangnya, ia tereliminasi di babak terakhir dan membuatnya tak bisa debut bersama Twice. Meskipun begitu, pesonanya selalu ngebikin banyak orang terpesona pada idol kelahiran 2001 ini, khususnya pada tahun 2021 ketika ia memulai debut solonya dengan rambut pirang. Jelas aja, hal itu bikin visualnya menjadi terlihat semakin menonjol, melengkapi tubuhnya yang tinggi semampai dan pesonanya yang cocok banget sebagai seorang selebriti. Sonaan X Apink. Sejak debut bersama Apink di tahun 2011, Sonaan selalu merebut hati para penggemar sebagai idol yang punya pesona muda dan trend center. Gak cuma aktif sebagai member Apink, Naan juga membintangi beberapa serial televisi yang bikin namanya semakin terkenal. Di antaranya adalah The Great Seer, My Kids Give Me a Headache, Second Twenties, Cinderella with Four Knights, dan masih banyak lagi. Bahkan pada tahun 2015, idol kelahiran tahun 94 ini menarik perhatian netizen ketika terlihat mengenakan legging Adidas dalam video koreografi Apink. Saking terkenalnya legging itu, Adidas Korea Selatan sendiri sampai menyebutkan kalau legging itu sebagai legging Sonaan. Ryujin Itzy.
Sejak pertama kali tampil di acara Survival Mix 9 di tahun 2017, Ryujin langsung menarik perhatian khususnya ketika ia menduduki peringkat pertama di babak final. Sayangnya, ia harus tersingkir dan tak jadi debut ketika tim putra menang melawan tim putri. Untungnya pada tahun 2019, ia debut bersama ITZY. Bisa dibilang kalau sejak debut, Ryujin selalu identik dengan aura girl crush. Apalagi rupanya ia memegang banyak posisi sekaligus di dalam grupnya, mulai dari main rapper, lead dancer, subvokalis, hingga center. Menariknya, Ryujin direkrut oleh staf casting JYP Entertainment di depan kamar mandi saat fan meeting GOT7 di tahun 2015. Padahal saat itu Ryujin masih berusia 14 tahun loh. Kini setelah debut bersama ITZY, Ryujin berhasil membuktikan kalau ia tak hanya punya kemampuan menarik yang kuat dan visual yang menarik, tapi juga stage presence yang kuat. Miyeon, G-Idol. Kalau Ryujin cocok jadi selebriti karena punya aura girl crush, sebaliknya dengan Miyeon G-Idol. Namanya banyak diperbincangkan publik sejak debut bersama G-Idol di tahun 2018 karena visualnya yang terlihat seperti seorang putri raja. Sebelum bergabung dengan Cube Entertainment, ia sempat menjadi trainee di YG Entertainment selama 5 tahun dan nyaris debut bersama Blackpink. Dan baru-baru ini, idol kelahiran tahun 1997 ini semakin menunjukkan personanya setelah melakukan debut solo dengan mini album berjudul My. Menariknya, ia menunjukkan bakatnya dengan menulis lirik lagu untuk salah satu lagu solonya yang berjudul Rain. Kim Minju x X1. Kim Minju merupakan idol, penyanyi, penulis lagu, rapper, dan aktris yang namanya mulai dikenal luas setelah ia debut bersama grup IZ*ONE. Setelah IZ*ONE bubar, sebenarnya ia sempat mendapatkan tawaran dari Showmu untuk bergabung dengan mereka dan debut pada sebuah girl group terbaru yang rupanya adalah Les Seraphim. Min Kepo juga pernah ngebahas soal ini di video lain loh. Kalau penasaran, langsung aja klik di kanan atas ya. Namun, Minju menolak tawaran itu karena rupanya ia lebih tertarik untuk menekuni karirnya sebagai aktris. Menariknya, meskipun hanya pernah menjadi idol bersama IZ*ONE, tapi Minju memiliki 5 kredit penulisan lirik, yaitu untuk lagu Really Like You, versi Korea untuk Neko ni Naritai, Love Bubble, You and I, dan With One. Bona Ujusonya. Bona adalah idol dengan nama asli Kim Ji-yeon yang memulai debutnya bersama Ujusonya di tahun 2016. Tepat 1 tahun kemudian, ia memulai debutnya sebagai aktris dalam drama berjudul Hit the Top yang tayang di KBS 2 dan langsung menjadi lead karakter perempuan di drama Girls' Generation 1979. Jelas aja visualnya secara seimbang terlihat bersinar tak hanya di atas panggung, tapi juga di belakang layar televisi. Khususnya ketika baru-baru ini ia membintangi drama 2521 dan tampil sebagai member Ujusonya di acara kompetisi Queendom. Idol kelahiran tahun 95 ini nggak cuma mendapatkan banyak pujian atas perannya sebagai Go Yurim, tapi juga berhasil membawa kemenangan untuk grupnya di acara Queendom. Jisoo, Blackpink. Sebelum debut bersama Blackpink, nama Jisoo udah banyak dikenal publik Korea Selatan karena tampil di beragam iklan komersial dan menjadi model untuk musik video Epic High dan High Sohyun. Dan rupanya bahkan sebelum menjadi trainee sekalipun, idol kelahiran 1995 ini emang dikenal populer di sekolahnya karena wajahnya yang cantik dan bakatnya yang luar biasa. Nggak cuma dikenal sebagai idol yang mempesona di atas panggung, Jisoo juga dikenal sebagai global ambassador untuk rumah mode mewah Dior dan aktris berbakat dengan serial terbaru di JTBC yang berjudul Snowdrop. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar idol K-pop? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.